Pemirsa, dalam debat kedua Capres 2019, calon Presiden petahana Joko Widodo mengungkapkan data pembangunan jalan desa sepanjang 191.000 kilometer. Ya, data ini belakangan dipersoalkan oleh sejumlah pihak. Benarkah pemerintah telah membangun jalan lebih dari 4 kali keliling bumi? Kita akan langsung simak ulasannya dalam segmen Fact Check bersama Ani Rahmi langsung dari Newsroom Metro TV. Silakan, Ani. Baik, 191.000 kilometer. Angka yang sebetulnya sangat fantastis. Maka ada juga pihak yang membandingkannya dengan keliling bumi. Jika kita hitung keliling bumi sekitar 40.075 kilometer. 191.000 dibagi dengan 40.075 kilometer, maka nyaris angkanya sekitar 4,76 atau 4,8 ya, nyaris 5 kali keliling bumi. Nah, mungkinkah pemerintah membangun jalan sepanjang nyaris 5 kali keliling bumi? Inilah topik Fact Check hari ini. Kita simak terlebih dahulu pernyataan calon Presiden petahana Joko Widodo dalam debat kedua Capres 2019 pada tanggal 17 Februari lalu. Ya, 191.000 kilometer jalan-jalan di desa. Sekali lagi, jalan-jalan di desa. Karenanya tak heran jika ada pihak yang menyoal apa yang dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo ini, maka yang menjawab adalah Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Mendes PDTT Eko Putro Sanjoyo. Kita akan lihat Mendes PDTT menjawab sejumlah pihak yang mempertanyakan data yang disebutkan oleh calon Presiden petahana Joko Widodo dalam debat kedua Capres 2019 terkait pembangunan jalan desa sepanjang 191.000 kilometer. Mendes PDTT memberikan kalkulasinya bahwa 191.000 kilometer itu dibangun oleh atau di 74.957 desa. Namanya aja jalan desa, jadi dibangun di desa. Ada 74.957 desa yang membangunnya. Artinya kalau dibagi rata-rata 191.000 dibagi 74.957, maka rata-rata pembangunannya hanya 2,5 kilometer saja selama 4 tahun atau hampir 5 tahun. Jika 2,5 kilometer ini dibagi dalam 4 tahun, maka per tahunnya sebanyak 74.957 desa ini hanya membangun sepanjang 625 meter jalan saja. Artinya ini sangat logis sekali. Nah, lebih lanjut Mendes PDTT juga merinci panjang jalan desa yang sudah dibangun dalam 4 tahun sejak 2015 hingga 2018. Pada tahun 2015 ada 30.787 kilometer jalan desa yang dibangun, meningkat di tahun 2016 menjadi sekitar 60.000, 2017 juga naik lagi 61.793, di 2018 menjadi 38.259 karena di 3 tahun sebelumnya sudah dikebut sehingga di 2018 hanya 38.259 kilometer. 4 tahun ini dijumlahkan maka totalnya sekitar 191.600 kilometer. Ternyata lebih panjang dibandingkan dengan 191.000 kilometer. Ada 600 kilometer yang lebihnya ini. Siapa yang membangun ini semua? Jawabannya adalah rakyat di 74.957 desa di seluruh Indonesia dalam 4 tahun. Lagi pula sebetulnya ada yang lucu dengan analogi panjang jalan dengan keliling bumi. Secara angka bisa jadi benar bahwa 191.000 dibagi sekitar 40.000 hasilnya adalah hampir 5 kali keliling bumi. Namun secara logika apakah memang hanya ada satu jalan yang menghubungkan desa dari ujung timur ke ujung barat? Bagaimana dengan utara dan selatan? Lalu juga bagaimana dengan barat daya ke timur laut, misalnya tenggara ke barat laut? Lalu kalau misalnya ada jalan, lalu ada juga underpass dan juga flyover. Artinya di jalan itu saja, di ruas itu saja, panjang jalannya sudah 3 kali lipat. Artinya sangat logis bukan jika panjang jalan di sebuah desa melebihi luas desa itu sendiri. Sebagai perbandingan saya beri angka lagi, luas DKI Jakarta 661,5 kilometer. Berapa panjang jalannya? 7.000 kilometer. Lebih dari 10 kali luasnya. Di situ logikanya. Lalu jalan desa ini dibangun menggunakan dana desa.
Kita lihat terminologinya dulu. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang diperuntukkan bagi desa dan juga desa adat yang ditransfer melalui APBD kabupaten kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan juga kemasyarakatan. Berapa dana desa? Jokowi menyebut bahwa sekitar 187. Benarkah angkanya seperti itu? Kita cek datanya. Tahun 2015 dana desa ada 20,7 triliun rupiah. 2016 angkanya naik menjadi 46,98 triliun rupiah. 2017 dan 2018 sama 60 triliun rupiah. Totalnya 187,68 triliun rupiah. Terbukti bahwa apa yang dikatakan Jokowi 187 triliun rupiah ini benar datanya. Dan kita lihat berikutnya gerah dengan tudingan pembangunan jalan desa sepanjang 191.000 kilometer adalah sebuah kebohongan. Mendes PDTT Eko Sanjoyo menyatakan bahwa selama 4 tahun ini pemerintah telah mampu membangun infrastruktur dalam skala yang sangat masif yang tidak pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Ini dicuitkan bahwa tahukah Anda bahwa selama 4 tahun terakhir ini desa mampu membangun infrastruktur dalam skala yang sangat masif yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Indonesia. Bahkan dipaparkan apa saja itu, dana desa selama 4 tahun mengalir untuk pembangunan jalan desa, jembatan, pasar, lalu juga terkait masalah jembatan, juga pembangunan sarana air, juga ada PAUD, banyak sekali yang mengalir ke desa-desa. Makanya sekitar 625 meter per desa dalam 1 tahun itu jumlah yang sangat logis sebetulnya. Lalu saya akan sedikit mengajak Anda menengok jenis-jenis jalan di Indonesia untuk kita paham apa yang dimaksud dengan jalan desa. Jalan-jalan ini dibagi berdasarkan pembiayaan. Yang pertama kita lihat ada jalan nasional. Jalan nasional dibangun dengan menggunakan dana APBN. Tujuannya adalah untuk menghubungkan ibu kota antar provinsi. Seperti misalnya di Pulau Jawa, dari bagian barat ada kota Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, itu semua dihubungkan dengan jalan nasional. Nah, yang kedua adalah jalan provinsi. Jalan provinsi ini dibangun dari APBD provinsi yang bersangkutan atau provinsi terkait. Jalan nasional ini menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten, kota madya, atau juga antar ibu kota kabupaten dan kota madya. Yang ketiga adalah jalan kabupaten. Jalan kabupaten dibangun dengan APBD kabupaten yang bersangkutan, lalu menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan atau dengan pusat desa. Yang keempat ada jalan kota. Jalan kota dibangun dengan APBD kota yang bersangkutan, menghubungkan kawasan perkotaan. Nah, yang kelima ini yang menarik, yang sebetulnya dibicarakan yaitu jalan desa. Jalan desa ini dibangun dari APBD kabupaten dan juga dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jalan desa digunakan untuk akses utama angkutan pedesaan. Jadi jangan tertukar antara jalan desa yang dimaksud oleh Presiden Joko Widodo dengan jalan nasional atau jalan provinsi dan jalan-jalan lainnya. Lalu tidak hanya hubungan yang non status, ternyata jalan juga ada jalan non status. Di sini adalah jalan yang dibuat secara swadaya oleh individu atau kelompok masyarakat. Kita lihat bahwa dari selain 6 kategori jalan ini masih ada satu lagi jalan yang dibangun oleh Jokowi dalam 4 tahun terakhir. Selain jalan desa yang sudah saya paparkan tadi, ada juga jalan tol yang sudah dibangun oleh pemerintah saat ini. Ada 17 ruas tol yang dibangun. Tol Trans Jawa ada 8 ruas, tol Trans Sumatera ada 4 ruas, tol Jabodetabek ada 4 ruas, lalu tol di Jawa Barat ada 1 ruas. Totalnya ada 17 ruas jalan tol. Mengacu pada data dari Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT, total jalan tol yang ada di Indonesia ada sekitar 1.172,71 km. Jika kita bagi pembangunannya berdasarkan era pemerintahan, maka pemerintahan Jokowi JK menduduki peringkat kedua dengan pembangunan jalan tol sepanjang 451,7 km.
Perlu diingat bahwa 451,7 km ini dibangun dalam waktu kurang dari 5 tahun. Kita bandingkan sejenak dengan era Soeharto yang membangun 463,35 km jalan tol di 15 ruas dalam jangka waktu 20 tahun. Mulai dari tahun 1978 yaitu tol Jagorawi, dan yang terakhir adalah tol Ujung Pandang seksi 1 dan juga seksi 2 sepanjang 6,05 km. 451 dalam waktu kurang dari 5 tahun dan 463 km dalam waktu 20 tahun. Artinya komitmen pemerintah untuk membangun infrastruktur sudah tidak perlu diragukan lagi. Pertama, hasilnya sudah bisa dirasakan, dilihat sama-sama. Dan yang kedua, dari sisi anggaran yang dialokasikan juga terus meningkat. Kita lihat datanya di sini. Anggaran infrastruktur dalam rupiah pada tahun 2015 dialokasikan 256 triliun rupiah. Lalu 2016 naik menjadi 269 triliun rupiah, 2017 388 triliun rupiah, lalu 2018 410 triliun rupiah dan 2019 415 triliun rupiah. Nah, hasil pembangunan yang sudah bisa dilihat dan dirasakan hingga ke desa-desa ini menimbulkan ketika hal itu disoal, tidak hanya menteri yang bicara, bahkan masyarakat juga berbicara. Dan kita coba cuplik apa yang dikomentari oleh masyarakat di desa-desa yang mempertanyakan pembangunan jalan desa. Kita lihat dari Dey Sulistyo di sini, ini pembangunan jalan di desa dari DD, maksudnya dana desa. Aku fotoin semua, males keliling desa. Aku fotoin yang dekat lingkungan RW ku saja, artinya sudah dekat dengan dirinya. Total 1 kilo desaku ada 5 RW, 75.000 desa ya 191.000, ya make sense begitu. Berikutnya kita lihat juga komentar netizen yang berikutnya. Jadi tidak sedikit netizen yang kecewa, seperti misalnya ini ada pendamping desa yang menunjukkan bahwa aktivitasnya selalu ada koordinasi dengan semua aparat dan pihak terkait yang ada di daerah sebelum melaksanakan kegiatan. Dasarnya apa? Mengatakan kami bohong. Itu ada sebuah kekecewaan di sana. Juga ada dari M. Haris yang memfoto jalan di desanya bahwa ini fakta di lapangan. Ini salah satu hasil dana desa untuk meningkatkan hasil ekonomi. Terkait pembangunan jalan desa sepanjang 191.000 km dalam debat kedua Capres 2019, kita bisa menyimpulkan sedikitnya ada 2 hal. Yang pertama, tidak ada data yang salah yang diungkapkan oleh Joko Widodo. Dan yang kedua, tidak ada yang simsalabim dalam pembangunan jalan. Melainkan ini semua hasil kerja seluruh masyarakat desa di seluruh Indonesia dalam 4 tahun terakhir. Fakta dan data sudah berbicara, lalu siapa sebetulnya produsen kebohongan yang sebenarnya? Kembali ke Anda, Zakia. Baik, terima kasih Ani. Fakta sudah terbuka begitu ya. Sekarang tinggal bagaimana masyarakat membuka pikiran untuk melihat data dan fakta yang sudah ada untuk melihat bagian mana atau apa yang benar dari informasi tersebut. Terima kasih Ani Rahmi sudah berbagi dengan kami.